Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Mulyadi dengan NIM 44432400069 dari kelas 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem mangrove. Pengertian ekosistem mangrove, apa itu mangrove? Ekosistem mangrove adalah ekosistem pesisir tropis dan subtropis yang terdiri dari vegetasi bakau dan berbagai organisme lain yang hidup di daerah pasang surut. Nah, seperti muara, sungai, dan pantai berlumpur. Ekosistem ini sangat penting karena berfungsi sebagai pelindung pantai, habitat biota laut, serta penyimpanan karbon atau blue carbon yang efektif dalam mitigasi perubahan iklim. Jadi mangrove ini sangat penting bagi ekosistem laut, entah itu dari mencegah tsunami ataupun banjir. Nah, di sini juga ada komponen ekosistem mangrove. Komponennya itu terbagi menjadi dua, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kita ke komponen biotik terlebih dahulu. Komponen biotik ekosistem mangrove mencakup semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang paling utama adalah tumbuhan mangrove seperti Rhizophora, Avicennia, dan Soneratia yang mampu hidup di lingkungan pasang surut dan salinitas tinggi. Selain itu, fauna seperti ikan, udang, kepiting bakau atau Scylla sp, moluska, dan burung menjadikan ekosistem ini sebagai tempat berlindung atau mencari makanan dan berkembang biak. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur juga termasuk komponen biotik penting karena berperan dalam penguraian bahan organik dan menjaga keseimbangan nutrien dalam tanah mangrove. Selanjutnya kita ke komponen abiotik. Komponen abiotik ekosistem mangrove adalah unsur tak hidup yang memengaruhi kehidupan organisme di dalamnya. Faktor utamanya adalah air laut dengan salinitas yang tinggi dan bervariasi yang menentukan zonasi dan adaptasi tumbuhan mangrove. Tanah pada ekosistem ini umumnya berlumpur, kaya bahan organik dan bersifat anaerob, mendukung proses dekomposisi dan pertumbuhan akar. Dinamika pasang surut air laut juga sangat penting karena memengaruhi genangan suplai nutrien dan oksigenasi. Selain itu, cahaya matahari atau suhu dan curahan hujan turut mempengaruhi produktivitas vegetasi mangrove dan siklus hidup organisme di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita ke fungsi ekologis ekosistem mangrove. Nah, di sini ada gambar mangrove-nya di sini nih. Ekosistem mangrove memiliki peran ekologis penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Mangrove melindungi pantai dari abrasi, gelombang, dan badai, sekaligus menjadi habitat serta tempat berkembang biak bagi berbagai biota laut dan burung. Selain itu, mangrove penyaring limbah dan sedimen dari daratan sebelum mencapai laut serta menyimpan karbon dalam jumlah besar yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Selanjutnya kita ke fungsi ekonomi dan sosial. Nah, ekosistem mangrove memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang penting bagi masyarakat pesisir. Secara ekonomi, mangrove menjadi sumber mata pencaharian melalui perikanan, budidaya, dan hasil hutan seperti kayu dan madu. Kawasan ini juga dimanfaatkan untuk ekowisata dan berperan melindungi pantai dari abrasi dan bencana alam, sehingga mengurangi kerugian ekonomi. Secara sosial, mangrove meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan berbasis komunitas, menjadi bagian dan kearifan lokal, serta media edukasi lingkungan. Nah, keberadaannya itu memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial masyarakat pesisir.
Nah, selanjutnya kita ke ancaman terhadap ekosistem mangrove. Nah, ekosistem mangrove menghadapi ancaman serius seperti alih fungsi lahan untuk tambak, pemukiman, dan pembangunan yang menyebabkan kerusakan besar atau kerusakan pada mangrove. Pencemaran dari limbah domestik dan industri juga menurunkan kualitas habitat mangrove. Eksploitasi berlebihan seperti penebangan pohon tanpa pengolahan yang baik memperparah degradasi. Perubahan iklim, terutama kenaikan permukaan laut dan suhu, mengancam keberlangsungan mangrove. Ancaman ini termasuk spesies asing, para wisata tidak ramah lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum. Untuk itu, diperlukanlah upaya konservasi dan pengelolaan yang melibatkan masyarakat agar mangrove tetap lestari. Nah, selanjutnya kita ke upaya konservasi dan restorasi. Nah, upaya konservasi mangrove meliputi perlindungan kawasan dengan menetapkan zona konservasi dan penegakan hukum untuk mencegah kekuasaan seperti penebangan liar dan alih fungsi lahan. Restorasi dilakukan dengan penanaman kembali mangrove di area rusak, memperhatikan kondisi lingkungan agar tumbuh optimal. Kunci keberhasilan juga terletak pada keterlibatan aktif masyarakat melalui pengelolaan berbasis komunitas, edukasi, dan pemberdayaan. Selain itu, teknologi seperti pemantauan drone dan GIS digunakan untuk mengawasi kondisi mangrove. Kombinasi perlindungan, restorasi, pengelolaan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian mangrove dan mendukung kesejahteraan pesisir. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari kesimpulan ini, ekosistem mangrove merupakan sistem pesisir yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki peran penting secara ekologis, ekonomi, dan sosial. Secara ekologis, mangrove melindungi pantai menjadi habitat berbagai organisme serta menyimpan karbon untuk mitigasi perubahan iklim. Nah, komponen biotiknya meliputi tumbuhan, fauna, dan mikroorganisme, sedangkan komponen abiotiknya mencakup air, tanah, cahaya, dan dinamika pasang surut. Dari sisi ekonomi dan sosial, mangrove mendukung mata pencarian, budaya lokal, dan edukasi lingkungan. Namun, ekosistem ini menghadapi berbagai ancaman serius seperti alih fungsi lahan, pencemaran, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, teknologi, dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjaga kelestariannya demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin, nah di sini terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.